Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang makharijul huruf alif atau hamzah melawan makharijul huruf ain. Jadi pembahasan hari ini kita adalah pembahasan tentang makharijul huruf alif atau hamzah. Alif ya, alif seperti ini. Jadi huruf alif itu ya seperti ini. Seperti huruf I atau seperti huruf 1. Atau juga biasa ditulis dengan bentuk seperti ini, dalam bentuk hamzah. Bedanya apa? Kalau ini kita kasih hamzah di atasnya ya. Nah, kalau huruf yang seperti ini biasanya ditulis pada awal kata. Nah, kalau bentuknya hamzah seperti ini ditulis di akhir kata. Nah, pelafalannya, makhrajul hurufnya atau pronunciation-nya itu seperti ini. Dia dibaca biasa karena makhrajul huruf alif dan juga hamzah ini adalah makhrajul huruf yang bersih, berbeda dengan huruf ain. Kita kasih sampingnya ya, tandingannya adalah ain. Nah, huruf ain seperti ini. Jadi kalau kita lihat antara huruf alif atau hamzah dengan huruf ain ini perbedaannya sangat-sangat jauh, atau bisa dikatakan tidak ada mirip-miripnya sama sekali. Huruf alif dengan huruf hamzah saja sudah tidak ada bedanya ya, apalagi ini sudah beda huruf, ini sudah beda huruf dan juga beda makhraj. Terus cara bacanya gimana? Cara bacanya seperti ini karena ini adalah kategori makhrajul huruf yang bersih, maka dia dibaca biasa. Ini kategorinya bersih ya, makhrajul hurufnya bersih. Ini bersih. Kalau yang ain ini makhrajul hurufnya kotor. Nah, jadi seperti ini. Kalau huruf alif atau hamzah itu makhrajul hurufnya bersih, kalau ini itu kotor, kalau ain itu kotor. Nah, cara bacanya ya, kita kembali lagi pembahasannya cara bacanya. Cara bacanya itu biasa, normal. Seperti kalau kita sehari-hari bilang huruf vokal A, I, U, E, O. Kalau diromanisasi atau ditulis dengan menggunakan huruf Latin, maka akan ditulis dengan bentuk seperti ini. Kita tulis di bawahnya ya. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Nah, kalau yang huruf Ain ini, dia kalau diromanisasi atau ditulis dengan menggunakan huruf Latin, maka dia akan ditulis dengan tulisan seperti ini. Ya sama seperti ini. Hanya saja di belakangnya atau di sebelum hurufnya ini akan ditulis dengan tambahan huruf petik, tanda petik di sebelum hurufnya ya. A, I, U, kasih petik, E, O. Nah, seperti itu ya. Ya sama saja, bentuknya sama saja. Kalau diromanisasi sama saja. Hanya saja bentuknya seperti ini. Jadi kalau misalkan teman-teman itu mau buka kitab Al-Quran atau hadis yang ditulis dengan menggunakan huruf Latin, diromanisasi. Kalau kita melihat bentuk hurufnya seperti ini, A, I, U, ini berarti dia dibacanya bersih, huruf alif biasa. Tapi kalau dia ditulis dengan menggunakan tanda petik seperti ini berarti dia dibaca dengan menggunakan huruf ain. Jadi seperti itu. Kemudian kita gambar ke makhrajul hurufnya ya. Kita gambar letak makhrajul huruf alif atau hamzah dengan huruf ain. Jadi letaknya di sini, sama-sama di tenggorokan. Hanya saja dia kalau huruf alif itu dia di sini, dia ngambang di sini. Huruf A biasa itu ngambang di sini. Kalau huruf ain itu dia letaknya di sini. Ini kita tulis sini ya, huruf ain. Jadi kalau misalkan sobat punya ya belajar ngaji makhrajul huruf, kemudian punya murid atau punya adik atau punya anak mau diajari huruf ain itu gampang, lihat aja.
di bagian tenggorokan, atau kita sendiri bisa pegang tenggorokan sini. Terutama buat cowok-cowok yang punya jakun itu pasti kelihatan di situ. Dipegang saja di bagian tenggorokan sini. Pegang aja di bagian jakun kalau laki-laki ya. Kalau perempuan bisa dipegang aja di tenggorokannya sini. Kalau dia baca huruf alif atau hamzah, dia tidak akan gerak. Hampir tidak bergerak ya. Kalau bergerak ya getaran suara kan biasa kan. Tapi kalau ain itu dia agak naik turun dia. Coba aja. Kalau mau melafalkan huruf ain itu terasa. Misalkan kita seperti ini ya, kita coba ya. A I U, A I U A, jadi seperti itu. Kalau ain seperti ini, A I U A, nah seperti itu. Jadi jangan sampai kita membaca huruf alif atau ain ini tidak ada bedanya sama sekali, atau sama saja atau malah tertukar. Itu jangan. Karena begini teman-teman, kalau yang namanya Al-Quran itu kalau kita membacanya berbeda huruf itu sudah beda maknanya, beda artinya. Oke, kalau yang ini ya, yang EO ini sebenarnya kalau dalam bahasa Arab ini kan tidak ada yang namanya vokal atau harokat EO ini nggak ada. Ini buat tambahan aja. Ini juga buat tambahan aja. Ini buat contoh saja lah. A I U. Jadi adanya cuma itu doang ya, A I U. Karena di harokat bahasa Arab, harokat vokal hijaiyah itu hanya ada tiga. Pertama fathah, kasroh, dan juga domah. Kalau fathah dibaca A, kalau kasroh dibaca I, kalau domah dibaca U. Jadi seperti itu. Ya, mungkin segini saja dulu. Semoga bermanfaat. Nanti kapan-kapan kita bahas juga tentang makhrajul huruf-huruf yang huruf-huruf hijaiyah yang sekiranya mirip. Kan yang huruf-huruf yang mirip itu ada banyak ya sebenarnya. Selain alif dan juga ain, itu ada lagi misalkan seperti huruf dal melawan huruf dot. Itu kan kalau kita dengar sekilas itu ya mirip-mirip. Tapi sebenarnya beda huruf, kalau kita salah bacaan juga beda juga artinya. Kemudian huruf zal dan juga huruf zot itu agak-agak mirip juga. Kemudian huruf qaf dengan huruf kaf itu juga agak-agak mirip. Ya, nanti kapan-kapan kita bahas. Ya, kalau hari ini kita bahas ini dulu, huruf alif dan juga ain. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.